Ade udah mulai live ya. Wih. Hai. Halo. Baru mulai udah ditanya tips masuk JKT. Nanti adek sabar deh. Ohayo, dade konbanwa, asik. Hai guys, apa kabar? Kok aneh, aku ngerasa kayak live sendiri tuh sekarang aneh gitu. Aku lebih seneng live bareng-bareng sama teman-teman sekarang. Kayak awkward gitu gak sih? Gak ada yang... Muka aku berminyak banget ya. Aku baru pulang pergi. Hari ini Jakarta sangat amat macet ya. Tapi karena orang lagi pada bersenang-senang hari ini guys. Di GBK ada yang nonton Blackpink? Kok lagi ada jerawat di sini? Kuku sakit belum? Kukunya masih sakit. Jadi kenapa kuku aku sakit? Gara-gara aku tuh nail art. Terus nail artnya tuh belum lama tapi udah harus aku hapus gitu loh. Terus jadinya kukunya dihapus lagi gitu. Jadi sekarang kuku aku tipis banget. Terus kalau misalnya ketekan dikit tuh kayak sakit gitu. Nanti kalau diajak ke KTJ mau nggak? Aduh, aku nggak mau lagi. Aku mau tapi aku nggak berani gitu lah. Jadi kayaknya enggak deh. Walaupun sebenarnya Harisma tuh Kak Eli tuh mau banget aku ikut ikut apa sih itu namanya, penelusuran ya. Tapi aku kayaknya nggak seberani gitu. Pakai lipstick. Ini aku nggak akan gatekeep. Ini lipsticknya yang nomor 06. Tapi dia kayak hasilnya tuh kayak tipis banget. Kosong 06 nomor lipsticknya, nomor warna lipsticknya. Nah sekarang rambut aku akhir-akhir ini super nggak rontok sih, tapi lebih ke ya dia rontok. Kalian ada vitamin rambut yang mesti aku coba? Paling penting tuh moisturizer atau serum. Sebenarnya tergantung kondisi kulit kamu ya, tapi menurut aku tuh kayak basic aja, jadi pakainya moisturizer aja ya adek kalau mau coba skincare supaya kulit kamu tuh lembab, kulitnya kenyal gitu nanti. Kalian hari ini ngapain aja? Oh my pumpkin, terima kasih Marisang, arigato. Di sana dia si pumpkin milikku. Aku suka deh kacamata ini. Sebenarnya aku suka warnanya sih. Karena menurut aku warnanya imut aja. Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka? Ya ini gak ada kacanya tuh. Tadang. Kalian buat gaya doang. Kawaii, arigato.
Sabtu ya. Cerita pasti Bali dong. Oh iya, bener banget lagi, cerita yang di Bali ya guys. Jadi yang di Bali, kalian mau denger apa? Cerita di Bali banyak soalnya. Aku serumit sama siapa? Aku serumit sama Cathy. Di Bali aku sekamar sama Cathy terus. Karena dia yang ngajakin. Oke, kamu teh ayo kita sekamar ya. Oke. Terus kamar sama Cathy, dia tuh ternyata bawel banget ya. Aku beneran berasa kayak punya adik gitu loh. Dia bener-bener secerita itu anaknya. Terus cerita dia tuh bener-bener nggak, ceritanya tuh maksudnya nggak cuma sama aku, kayak misalnya sama O'Neil gitu ya. Dia tuh bener-bener ngomong itu anaknya. Karena waktu di pesawat dia duduk di sebelahnya O'Neil kan. Terus O'Neil diajak ngobrol selama perjalanan dari Jakarta ke Bali itu. Terus aku kayak tiap aku kebangun, masih ngobrol gitu. Terus aku mikir ini O'Neilnya gak bobo, Cathy-nya gak bobo gitu. Jadi aku selama di Bali aku sekamar sama Cathy guys. Sekamar sama dia enak sih, soalnya aku Cathy kalau ke minimarket dia selalu beliin aku air putih. Kayak dia tiba-tiba pasti beli. Kalau selama proses syutingnya, aku tuh syuting, ini kalau boleh jujur ya guys, aku tuh pasti kasih tahu kayak scene aku water sportnya itu apa. Itu tuh aku sebenarnya kayak aku nggak mau gitu. Tapi karena bersama dengan Helisma dan Kak Gita ya, Kak Eli dan Kak Gita, aku jadi kayak yaudah deh mau. Jadi aku udah berpikir kayak apa aku tukeran sama yang lain gitu ya, karena aku benar-benar setakut itu sama laut. Aku tuh nggak berani guys sama laut. Aku tuh paling takut laut, paling takut tinggi, takut apa lagi ya. Semuanya aku takut. Kayaknya dari semua water sport itu semuanya yang paling aku nggak takut tuh cuman ATV doang deh. Itu doang yang paling aku nggak takut. Tadinya aku udah mikir apa aku ATV aja ya, tapi yaudah deh nggak apa-apa deh, Sea Walker aja deh gitu. Akhirnya aku tetap memberanikan diri untuk tetap sesuai dengan water sport yang udah aku dapetin, yaitu Sea Walker. Itu selama syuting itu kan syuting itu ganti-gantian gitu kan, kita di satu tempat yang sama, terus kayak ada scene yang kesini, ada scene yang kesini gitu kan. Nah yang lain tuh pada main gitu yang kayak ayo yuk kita main paralayang yuk kita main jet ski yuk kita main ini yuk, pada kayak gitu semua kan, pada yang pada main-main sibuk sendiri gitulah intinya. Nah aku tuh di situ cuma bisa diem doang, karena kayak semua permainan di hari itu tuh semuanya yang aku takutin semua. Jadi aku nggak ada yang berani yang bisa aku mainin gitu loh. Plus karena aku juga syutingnya itu tuh aku waktunya tuh di tengah-tengah gitu. Jadi nggak bisa kalau misalnya aku mau main dulu terus nanti baru syuting, nanti rambut aku udah jelek gitu loh, makeup aku udah jelek. Jadi aku mempertahankan itu. Jadi selama pas syuting hari pertama itu kan water sport semua, itu aku bener-bener diem aja, duduk manis sambil kipas-kipas gitu. Tapi pada saat itu kayak lumayan adem sih udaranya, jadi aku kayak ya udah. Plus aku nggak mau itu menggelap kulitnya, aku nggak mau gosong guys gitu. Gitu guys. Terus abis itu
Lanjut ya, pas syuting tuh, pas udah mulai giliran aku tuh udah deg-degan yang kayak yang gitu lah, yang nggak bisa napas gitu lah. Tahu kan kalau misalnya orang nggak bisa lagi deg-degan terus dia nggak bisa napas tuh yang kayak gitu lah. Jadi aku kayak oke gitu, terus dijelasin tuh kayak ini naik, ini turun, ini ada bermasalah yang gitu kan. Itu bener-bener aku apalin banget tuh karena aku takut kenapa bener-bener aku kayak panik sendiri gitulah. Terus abis itu naik kapal dulu kan, yang kayak di behind the scene yang kalian tonton itu, naik kapal dulu. Udah dari naik kapalnya aja aku udah takut guys, aku bener-bener setakut itu. Pas naik kapalnya aja aku udah setakut itu. Terus ternyata itu si walkernya tuh kayak di tengah-tengah laut gitu. Terus aku nanya kan kayak kedalamannya berapa, terus kata mereka kayak ya sekitar 6 meter 8 meter lah. Itu disitu nyali aku tuh kayak semakin mencut gitu loh. Aku kayak oh ya oke. Tapi nggak apa-apa, ini karena ini demi syuting, jadi aku kayak yaudah ini syuting. Jadi aku mikir kayak oke, harus bagus gitu kan. Terus di sana dikasih tahu lagi gitu kan. Terus ternyata ada yang nemenin gitu, yang mereka pakai tabung oksigen gitu. Jadi aku kayak udah mulai agak tenang dikit tuh. Jadi aku udah kong sama bapaknya kayak, Pak nanti kalau misalnya kenapa tolong tangkap saya ya Pak, kayak gitu kan. Aku udah yang kayak gitu guys pokoknya. Karena aku bener-bener mencoba untuk tidak panik, tapi sebenarnya dalam hati aku tuh panik banget gitu loh, yang sampai aku nggak bisa napas sendiri gitu. Terus udah tuh dipakein helm ya kan. Itu pas dipakein helm itu bener-bener berat banget kan. Terus aku tuh anaknya tuh nggak se-adventure itu ya. Aku tuh kalau jalan-jalan pun, kalau misalnya yang kayak yang tempatnya dingin-dingin gitu, pasti cuma jalan-jalan doang gitu loh, bukan yang kayak ayo kita main ini yang kayak gitu, enggak, kecuali main wahana ya. Dan itu aku juga beraninya di luar negeri doang, aku nggak berani di Jakarta. Terus abis itu tuh aku kayak itu helmnya tuh bener-bener berat. Terus sampai di sini aku tuh kayak sakit gitu loh pas naik ke atas, karena helmnya seberat itu. Terus kata bapaknya kayak nanti turun dan naiknya itu pelan-pelan ya. Nah pas turun tuh aku udah mencoba sepelan-pelan mungkin gitu loh. Karena kalau misalnya cepet nanti tuh kayak telinganya tuh sakit katanya gitu kan. Terus aku kayak yaudah, pas turun tuh aku masih kayak oke gitu. Nah pas turun itu sebenarnya aku ngerasa helmnya tuh kayak aku nggak bisa ngeliat apa-apa. Jadi karena kayak kacanya tuh kayak cembung gitu loh. Jadi aku ngerasa kayak ini aku yang di dalam akuarium ya gitu loh. Jadi aku kayak sebenarnya di bawah tuh kayak nggak bisa menikmati juga sebenarnya. Tapi pas ikannya udah pada muncul gitu, karena aku bawa makan itu, aku baru kayak seru ngasih makan ikan di dalam air. Biasanya aku di atas air, ini aku di dalam air ngasih makan ikannya gitu. Nah itu kayak aku mencoba kayak yuk kita mulai syuting dulu yuk, kita harus berani ya mutai gitu kan. Tapi itu aku sampai pegangan tiang yang ada di situnya gitu. Pada itu aku megangnya bener-bener kenceng banget, karena aku takut kayak amit-amit ya Allah, aku takut yang kayak aku tuh kebawa arus gitu takutnya ya, biasalah ya. Terus ya udah, terus di dalam air itu ternyata dingin banget. Aku lupa ada dingin apa panas ya, tapi seharusnya nggak panas sih, walaupun di luar mataharinya panas banget ya, tapi seharusnya dingin sih. Aku tuh yang udah kedinginan gitu guys. Terus aku mikir ini kapan kelar sih syutingnya gitu. Terus tapi ada kejadian yang gak enak gitu. Jadi pas aku udah mulai naik itu tuh ternyata kayak aku makin panik gitu. Jadi pas aku naik tangga mau ke pesawat, bukan, kapalnya itu, aku kayak ternyata aku tanpa sadar aku tuh kayak cepet gitu loh, sampai akhirnya kayak kuping aku tuh sakit banget gitu, yang kayak aku mau kan, kalau katanya kalau misalnya sakit gitu harus nahan ludah, atau misalnya kayak
giniin hidung gitu kan. Nah aku mau dengan ludah tapi ludah aku kering gitu, jadi nggak bisa. Terus mau kayak gini aku nggak ngerti caranya kan, aku jadi bingung kayak harus gimana ya. Jadi tiap naik tangga aku kayak gini, terus naik lagi kayak gitu, karena aku udah yang kayak nggak bisa ini sakit banget gitu. Tapi mau ngeenakin kupingnya kayak nelen ludah kayak gitu tuh nggak bisa karena kering. Jadi aku bingung. Tapi untung bapaknya tuh yang kayak tiap aku naik tangga tuh kayak dia nanya kayak oke, kayak gitu. Sampai akhirnya aku berhasil menaiki kapal. Yeay. Tapi kalau ditanya aku mau lagi apa enggak, jawabannya enggak. Cukup sekali aja. Tapi seenggaknya aku udah merasakan experience yang mungkin kalau misalnya aku nggak jadi member JKT nggak akan aku lakukan sih. Gitu guys. Kenapa nggak mau lagi? Karena nggak tahu ya, aku nggak pengen aja sih. Tapi worth it untuk dicoba ya guys. Jadi kalau misalnya kalian lagi liburan terus ada water sport sea walker, kalian coba aja. Karena sebenarnya aman dan baik-baik aja sih. Cuman karena aku memang pada dasarnya penakut ya, jadi aku kurang begitu suka. Kalau ditanya mau coba lagi apa enggak, kayaknya enggak deh gitu. Terus, nah aku tuh tadinya udah gak mau main lagi guys, tapi kayak Kak Gita dan Kak Eli tuh masih mau main para layang. Dan kebetulan itu kayak lagi scene-nya Freya sama Fioni sama Fritzi gitu kan naik para layang. Jadi kayak yaudah sekalian aja deh kita temenin mereka syuting terus sama main juga gitu kan. Terus di situ ini tadi kan ketakutan aku sama kedalaman ya. Sekarang aku takut lagi sama ketinggian karena aku takut banget pas aku ngelihat mereka naik itu kayak talinya panjang banget. Aku kayak nggak kebayang kalau aku ada di atas itu kayak gimana. Cuman aku ngerasa kayak udah di tengah-tengah laut gini masa aku nggak naik gitu kan. Terus aku mikir oh ya itu kan harus bertiga, nggak, kalau misalnya aku nggak ikut kesian Kak Gita Kak Eli. Akhirnya aku naik para layang itu. Tapi tau nggak, selama di atas para layang itu kan itu kayak ada talinya gitu kan. Itu aku megang kayak gini, yang bener-bener kenceng ini. Terus turun-turun tangan aku merah sakit gitu karena aku bener-bener takut itu. Terus pas aku naik tuh aku cuma bisa gini nih, merem doang karena aku bener-bener takut. Aku baru berani buka mata pas udah mendekat ke kapalnya. Gak melek samsek, nggak. Coba tanya Kak Gita Kak Eli deh. Tapi aku sempet melek, cuman kayak ya udah abis itu aku merem lagi gitu loh. Kamu nggak takut ikannya? Enggak sih, alhamdulillah ya. Aku nggak begitu takut sama ikan guys, tapi pas di bawah itu aku digigit sama ikan. Udah hilang ininya, lukanya. Aku digigit sama ikan, cuman aku kayak ya udahlah. Tapi aku nggak setakut itu sama ikan. Aku masih takut sama kucing daripada ikan guys. Sakit gak digigit ikan? Enggak sih, cuman kayak kecokot gitu dong. Terus ya selama di dalam Sea Walker itu, balik lagi ya ke Sea Walker, itu tuh aku udah kayak aku nggak mau lihat kanan kiri gitu loh. Aku jadi cuma fokus kepada kamera dan ikan-ikan yang aku kasih makan karena aku takut. Aku tuh kayak di pikiran aku kebayang kayak nanti kalau ada hiu begini-gini ke aku gimana ya. Tapi itu kan nggak mungkin ya. Kayaknya nggak masuk deh hiu di laut situ. Gak tahu, temen aku kayak udah aku nggak mau ngeliat ke kanan kiri pada saat itu. Kamu nggak coba main jet ski? Enggak, nggak berani gitu guys. Aduh aku nggak tahu ya ada ikan apa. Mama ada lagi live.
Aku nggak tahu guys ada ikan apa aja, cuman katanya kata bapaknya ada ikan yang lagi hamil. Jadi kalau misalnya kegigit gitu jangan kaget ya. Itu beneran deh dia ngegigit. Soalnya dia lapar, enggak, dia sensitif karena dia ibu hamil. Ikan lainnya lagi hamil. Ikannya nggak gigit kamu, ikannya gigit aku. Gitu. Terus kalau ditanya mau main para layang lagi nggak? Enggak lagi. Enggak, itu kayak akan menjadi pertama dan terakhir gitu. Kenapa enggak? Iya, karena aku nggak tahu ya. Udah cukup sekali aja sih. Ada yang mau dicoba lagi dari semua water sport ya? Gak ada lagi. Aku gak pengen coba semuanya guys. Aku gimana ya, jet ski aku sebenarnya pengen sih coba sih, cuman bisa nggak di kolam renang aja, jangan di laut atau di mana ya? Iya di kolam renang aja lah, jangan di laut ya nggak sih? Apa? Hah? Tadi bisu gak guys? Coba lagi. Oh iya kedengeran. Kalian mah suka bohong. Kalau lagi dibisuin gitu beneran bisu nggak? Aku ngomong apa? Oh yaudah. Oke, tadi lagi cerita apa ya? Lupa. Iya, aku kalau main jet ski aku maunya di kolam renang aja, jangan di laut. Oke, aku mau cobain kalau misalnya di kolam renang. Terima kasih ya Kak Samno. Kita nyalain musik tapi lagu-lagu JKT aja ya, yang aman-aman aja. Asik. Enggak deh. Kalian mau dengerin lagu apa? Sachin? Jeng jeng. Belahan jantungku bergetar, semua tentang kita seirama. Asik.
nih JKT belum ada ngasih liriknya. Gimana sih cara ngasih liriknya? Yang sama. Semuanya dari awal. Yang sejuta bahasa. Pengen lihat kamu pakai kostum day. Aduh, kamu maaf ya, kamu gak akan bisa melihat foto itu kecuali kalau aku bawain day. Tangan pahitnya jurus menerima kenyataan, harus pilih sahabat atau cinta. Belahan jantungku berdetak. Fun fact, pas dengerin pertama kali lagu ini kan sama Freya ya, terus kayak sahabat atau cinta, aku sama Freya langsung kayak kayaknya orang-orang akan suka lagu ini. Ke hati yang sama, semua gerai tawa. Terima kasih ya Kak Min Coko, sehat-sehat ada bayinya. Masih ya Kak Rifki. Pasti gak ada sebingkai harapan, berbagi senyuman, berjalan bergandeng tangan, pahitnya jurus menerima kenyataan, harus pilih sahabat atau itu aja ikutan nyanyi. Canda. Gue lapar deh. Oh iya, makasih ya. Berjalan bergandeng tangan, harus pilih sahabat atau cinta. Berbagi senyuman, berjalan bergandeng. Terima kasih Kak Yanuar. Udah lama gak denger nama Kak Yanuar. Kau pilih sahabat atau mute? Aku pilih mute. Oh, masa sih? Kayaknya abis ini mau lagu apa? Onyx. Aku tuh kalau denger lagu Onyx tuh aku deg-degan gitu, tau gak sih guys? Karena aku langsung kayak merasakan koreo Onyx yang badan aku bergerak gitu. Mataku akan mencari cahaya itu, asik. Mata aku akan mencari cahaya itu, cahaya penuh harapan yang gitu, asik. Drama Korea Onyx sedikit sih. Ku senandungkan semua kenangan yang masih tersimpan. Onyx atau Uza? Pertanyaan yang sulit. Onyx atau Uza ya? Kayaknya dua-duanya sama-sama keren sih menurut aku. Bingung ya. Aku pengen banget ya guys, kayak kalian ngajak kalian buat challenge ini deh, Dance Onyx. Aku yakin pasti kayak banyak fans JKT yang suka nari juga kan. Kita ini yuk, Onyx yuk. Dance Onyx yuk, mau nggak?
gitu ya. Kayak mau atau apa ya? Yang muda itu berhenti mengapakan sayapnya. Mau nggak? Kalau mau aku akan ngajak Jessie untuk bikin dance tutorialnya. Aku akan ajak Jessie, Sigre, Yoni, Ola. Untuk coba kau bernafas, ya anggaplah wajah. Asik kamu. Atau apa ya? Nah, aku ngerasa lagu-lagu pertalan cinta bagus-bagus guys. Dan koreonya juga bagus-bagus. Koreonya bagus-bagus. Asik, asik. Salah deh, salah gerakan. Abis ini double standard Oshibe. Nah pasti kalian suka banget sama Oshibe. Onyx kalau dikoploin gimana? Aduh, mau usah nggak sih kak? Jangan. Oh boleh deh, cobain aja dulu. Nggak mau Oshibe aku. Betul guys, kalian mau lihat tomato update aku nggak? Aku punya barang-barang tomat apa aja? Mau nggak? Jadi yang paling baru adalah ini adalah nggak tahu ini apa ya sebutannya. Ini sebutannya tomat, tapi ini pokoknya ini tempat gini guys. Jadi ini kayak keramik gitu, terus bisa dibuka. Ini lucu banget, aku kayak hampir mau ingin menangis gitu lah. Terus kalian tahu ini isinya apa? Ini sebenarnya aku isi alat jahit sih. Cuman ini yang paling kayak ingin menangis karena ini adalah barang-barang yang selama ini aku cari, karena aku cuma bisa ngeliat ini di explore Instagram aku doang. Karena aku tahu ini dari luar negeri, adanya di luar negeri doang, kayak cuma di Jepang gitu-gitu. Kadang aku iri deh, kayak barang-barang tomat di sana tuh kayak di Korea, di Jepang tuh kayak orang-orang pada lucu-lucu banget buatnya. Kalian pasti akan search enggak sih, bisa aja sih. Cuman ini aku suka banget, secinta itu sampai aku kayak gak usah dipakai kali ya, ini lucu banget. 1, 2, 3. Kancing tomat. Ada yang masuk ke baju aku. Ya sudah deh. Tara, kancing tomat guys. Pusing banget gak sih? Tuh, ada yang warna biru juga, ada yang tomatnya kecil-kecil juga. Ya aku merasa kayak apa ya, tomato attack. Ya jatuh. Jangan hilang. Tuh aku dapet banyak. Ya Allah, alhamdulillah. Lucu-lucu kan? Aku masih secinta itu kok sama tomat guys, walaupun sekarang rambut aku warna biru ya. Terima kasih ya Kak Gamcul.
jahit ya. Ini lucu banget. Terus sekarang aku juga punya tomato apa sih ini, gelas. Tada! Ini ada Totoro. Ini Totoro bukan sih? Ya kan? Kan ya? Iya tahu. Tada, jadi aku minum gitu. Cuma ini aku isinya aku taruh ini apa ya? Ini kayak kanji gitu. Terus alat-alat jahit lagi. Lucu banget. Ini semua aku pajang. Apa lagi ya? Aku ada satu barang. Oh my god, aku lupa turunin dari mobil. Tapi itu bukan tomat sih. Cuman aku pengen. Oh, aku ini hadiah dari Freya. Kalian bisa tebak gak aku dapat apa dari Freya? Ini tomat juga. Dan masih tentang jahit-jahit guys. Kalian ada yang bisa tebak gak? Tomat terus jahit apa sih kak? Gak bisa tebak kan? Kalian gak akan bisa tebak sih menurut aku. 1, 2, 3. Meteran. Tada! Aku dapat meteran tomat dari Freana. Coba. Hah, 52, kepala aku 52 cm guys. Ya lah segitu. Semua aja kan, ya kan, lucu banget. Apa lagi ya? Jantungku bila mata kita berakhir. Aku lapar deh. Oh nggak tahu kok harganya berapa, tanya Freya ya. Sebenarnya aku masih banyak pertomat-tomatan guys. Aku punya tomat gantungan kunci. Banyak banget deh gantungan-gantungan kayak gini. Ini bukan tomat. Aku lapar deh bener. Terang mata kita beracu. Mimpiku dan mimpimu. Kita beracu. Pianting tomat gak punya dong. Oh my god, coba sekarang tanya deh. Ada barang tomat apa yang aku sekiranya pokoknya tanya aja. Apa sih bahasanya? Sepatu gak ada sih. Tapi emang ada sepatu bentuk tomat sekarang. Kayaknya belum ada deh. Ada yang warna merah sama warna hijau doang. Kalung tomat punya gak? Belum ada. Tapi nanti aku akan cari. Casing HP tomat ada. Bandana tomat ada nggak? Ada, tapi bando bukan bandana. Bandana. Spill barang tomat tersayang. Aduh, semuanya aku suka lagi. Aku punya yang seirama, selaras maksudnya, sekembaran. Tada, tomat. Aku mau makan tomat dulu. Minum dulu deh. Aku mau melati ya di sini.
bercanda. Tapi smellsnya enak deh. Ini sudah lah. Lupakan cinta itu hanyalah. Apa lagi? Pintomat. Oh ada. Waduh. Pintomat aku ada kok. Mana ya? Oh nggak ada di sini guys. Jepitan rambut tomat ada, tapi nggak ada di sini. Adanya di sana. Kostum tomat nggak ada sih. Nggak mau juga. Kaos kaki tomat ada. Tas tomat ada. Rok tomat gak ada. Selimut tomat gak ada. Tapi aku ada punya kartu itol tomat. Tongkat kartu itol tomat. Siap pilih kita berdua yang sangat terlihat. Sandal tomat ada gak? Ada. Piring tomat ada gak? Gak ada lagi. Mangkok tomat ini bisa kok dijadiin mangkok kalau kata aku mah. Oke, yang bakal makan nasi pakai ini dah. Nih, tomat. Tapi ini yang paling aku cinta sekarang. Karena imut banget. Oh iya guys, aku minta maaf banget ya. Di Halloween tahun ini ternyata kita semua tidak bisa mengeluarkan gebrakan lagi. Kan kalau tahun kemarin kita jadi Upin Ipin ya. Terus tahun kemarinnya lagi jadi kakak-kakak Smash. Nah sebenarnya aku tuh udah ngajakin teman-teman aku buat jadi, aku spill aja di sini, buat jadi Shaun the Sheep. Tahu kan kalian yang orang-orang pakai kapas-kapas gitu, terus pakai manset hitam. Nah sebenarnya aku pengen ngajakin teman-teman aku, member JKT buat cosplay itu. Tapi karena tidak ada event tidak ada event dan sepertinya member-member udah pada lunglai capek ya, jadi tidak ada, kita tidak berkostum-kostum ria gitu. Padahal kalau ada kayaknya aku akan mengajak member-member JKT untuk kayak ayo kita beli manset hitam dan kapas. Iya, niatnya tuh mau jadi Shaun the Sheep. Imut kan? Gitu. Gitu. Cuman ternyata tidak bisa. Gitu guys. Ada aku. Cerita berantem sama Jessie di lagu ini. Yes. Aku merasa aku sama Jessie tuh kalau pas berantem di lagu ini tuh kita kayak tahu timing kita masing-masing gitu loh. Dari awal itu JR tuh kayak Jess, nanti aku tampar kamu ya, selanjutnya kita kayak biasa. Terus kayak oke. Gitu. Oh gini dulu nih guys sebelum tampar Jessie. Gitu. Gitu. Karena kalau berantem kayak gini kayak bukan aku banget. Jadi aku harus yang centil, elegan dan
manja gitu, seperti itu. Aduh, ci. Iya, jadi natural gitu ya. Pelan-pelan ku bantu, pelan-pelan ku bantu. Akan sendiri. Apa ya, aku cerita apa ya guys? Ada aku. Sebenernya aku tuh takut kucing ya, tapi ini lucu sih. Balik ya yang aku punya ya, sini ya. Oh my god, guys, aku punya ini. Tada, aku punya monyet. Tada, monyet Moncici tomat. Ini gimana kok dia nggak mau? Lucu kan Moncici tomat. Nah, aku agak geli sih karena dia berbulu gitu ya. Tapi dia lucu karena pakai tomat. Nih, biar kelihatan. Moncici mau pusang, mau. Aku. Ini anak monyet. Ini monyet kan ya beneran? Dia bisa ngedot. Nyum. Tada. Imut ya. Kenapa sekarang banyak banget barang-barang imut? Aku pusing ya. Lucu ya mencucinya guys. Mencucinya lucu. Iya, aku kayak wow, dia pakai topi tomat. Lucu. Coba. Cerita pengalaman di Bali. Tadi aku udah cerita. Apa lagi ya yang belum aku cerita ya? Apa syuting dance itu bener panas banget. Tau gak sih, aku yakin pasti cewek-cewek akan relate atau cowok-cowok juga mungkin. Kalau misalnya kita kepanasan tuh kita pasti nggak akan mood kan. Nah itu bener-bener yang seperti itu banget, panas ya guys, yang kayak sego bacok gitu, kayak panas banget gitu. Asli bete banget kalau udah panas ya kan. Apalagi cewek-cewek yang aduh makeup tuh harus nggak boleh longsor gitu. Gak boleh longsor. Jadi untuk untuk menjaga makeup aku pas hari itu, aku bawa payung, bawa kipas aku, bawa kipas lagi yang dipegang. Aku juga bete, ya kan, bete semua kan beb, asik. Emang primer gak mengunci makeup kamu? Yo, panas ya mentereng begitu sih gak akan bisa mengunci ya. Iya. Nggak sih, lebih ke panasnya itu loh, sampai yang kayak kalian tau gak sih guys, kulit kepala kita tuh sampai mengkelupas. Pada mengkelupas karena saking kebakarnya gitu. Kan kita kayak dimatengin banget tuh dari pagi sampai siang ya. Cuman worth it lah. Nah, nge-like guys. Jangan nge-like dong, ya Allah.
Kamu yang selimutan di atas ban. Iya lagi, itu aku selimutan di atas ban karena kan nungguin member buat diatur posisinya gitu kan. Nah itu aku udah di atas ban duluan, dan itu kalau misalnya aku nggak selimutan di atas ban itu aku udah mateng guys. Pulang-pulang aku kayaknya udah hai, udah crispy nih, crispy gitu, asik. Saat dahulu di sampingku ada kamu. Kaget. Makasih Kak Yolanda. Arigato ya. Ku tekan tombol bertuliskan asik, asik, asik. Oh ya, jadwal video call udah muncul guys. Jangan lupa video call sama aku ya teman-teman. Dahulu cerita ketemu sama member AKB. Oh iya, aduh aku malu-malu guys ketemu sama kakak-kakak senpai. Mereka imut-imut banget ya, kayak aku merasa kayak bener-bener kayak idol banget, se-idol itu. Aku seneng sih kalau misalnya ada acara-acara yang bareng sama sister group, terus kayak mereka datang ke kita gitu kan. Dan biasanya kita yang kayak kesana gitu kan. Aku mau sih kalau jalan-jalan. Kita aja yang kesana deh. Terus kali ini mereka yang kesini. Aku udah yang kayak, yuk cobain ayam geprek mozzarella, sambelnya yang level sedang aja, sedang. Kita coba itu yuk, aku pengen kayak gitu kan. Tapi kayak Nihongonya nggak tahu aku. Juzu, yes. Nihongo wa juzu. Arigato. Ya guys, aku nggak jadi deh, malu. Aku nggak gitu ngobrol sama mereka sih karena aku pemalu. Nggak deng. Karena aku merasa mereka kayak idol banget gitu, aku jadi kayak malu banget gitu. Tapi aku nawarin, aku kasih mereka brownies mamaku loh. Semoga di sini brownies mamaku, semoga mereka terngiang-ngiang rasanya brownies mamaku ya Allah. Aku kalau misalnya mereka suka, aku akan jualan brownies ke Jepang. Yuk kita jualan yuk di Jepang yuk, brownies mamaku. Brownies. Itadakimasu. Kita. Tapi aku lupa ngevideoin guys. Itu aku saking kayak kasih gak ya gitu. Terus kayak kata member-member kayak udah kasih aja. Jadi kalau misalnya reviewnya mereka enak, aku akan jualan ke Jepang, asik. Amin ya Allah. Kayak seru gak sih? Double standard, namun iya kan, go internasional ya, amin. Brownies. Kenapa nggak menit gak jualan brownies di booth? Iya guys, aku tadinya niatnya mau kayak gitu, cuman belum bisa ya. Nanti kita jualan lagi ya. Ih, seru banget. Kayaknya aku akan, kalau misalnya ada brownies dan jajanan-jajanan yang aku buat,
aku akan stay di situ aja di booth jualan. Beli gitu. Buranisu. Tapi nanti harganya aku mahalin lah. Karena aku yang jual. Bercanda. Masih live. Ayah ada lagi live. Maya bikin terikat double standard. Tidak adil. Ikat double standard. Jadi duta brownies atau duta tomat? Tomato buranisu lah. Jangan mahal-mahal. Ya. Yang kecil ini. Kalau masih mati lampu. Sukue, kore wa nan desu ka? Kore wa putu-chan. Apakah masih nge-like ibu-ibu dan bapak-bapak semalaman ini? Semuanya ini? Masihkah menge-like ini? Tolong dijawab dengan jujur ya. Aduh, kayaknya mau ngasih nge-like deh. Wonju. Sik. Amankah? Tentang diriku, bisakah? Oke. Kayak berapa menit lagi kayaknya akan selesai deh guys. Terima kasih ya Kak Kalang siang hari. Oh my god. Aku penasaran deh sama Kak Kalang siang hari. Tolong pertunjukkan wajahmu. Video call dong sama aku. Jangan malu-malu. Standard. Ya, new era mau berakhir guys. Semoga di era yang baru nanti, yang entah itu apa, semoga kita bisa mengangkat JKT48 lagi ke level yang paling tinggi. Asik. Keren juga. Standard. Bukan melihatku, bukan hatiku. Iya, apa ya kira-kira namanya ya, eranya apa ya? Ngekek. Pastinya kita dengan Dai yuk. Aku pengen banget dengerin Dai nomor 1. Dari nomor Dai Onyx enggak deh. Mihu, I love you. Asik. Kalau dikasih kesempatan mau buat baju lagi gak? Mau dong. Aku mau banget. Tentunya dengan kan udah dikasih ya pengalaman di baju Dai ya. Tentunya aku akan belajar lagi. Aduh teh, lampunya kurang deh, jadinya aku nggak secantik tadi. Gitu. Kalau bikin baju JKT lagi warna apa ya? Bisakah? Itu. Katakan. Itu teh jelek. Warna apa ya guys? Aku pengennya warna gak tahu.
Padahal tadinya fun fact-nya pas dye itu warnanya nggak kayak gitu tau, warnanya ada deng. Tapi akhirnya jadi sesuai yang aku mau, alhamdulillah. Terima kasih Om Jote. Masih ya Kak Rifki. Cerita konten sama Nacia. Oh iya, jadi pada saat itu kan kita lagi event off air Axis kalau nggak salah. Terus karena itu pertandingan, jadi kita nunggu agak lama gitu. Karena pertandingan, jadi kita nunggu agak lama. Jadi kita kayak ngapain ya. Dan aku melihat Nacia dan Fritzi lagi buat video. Karena aku gabut ya, aku samperin aja. Kalian lagi buat apa? Terus Nacia bilang, ya nih kamu teh, aku lagi mau cari konten, ngapain ya? Aku bingung. Terus akhirnya ya udah aku ajak main aja sambil videoin deh. Gitu. Pertama kita nanya-nanyain makanan favorit member-member yang ada di situ. Terus kedua, itu sebenarnya nggak disengaja sih. Kita lagi main si tangan-tangan itu tuh, apa sih yang tepuk tangan gitu lah, aku nggak tahu namanya apa. Terus itu kita main udah lama banget. Terus pas di tengah-tengah itu aku langsung inget kayak, oh ya si Nacia lagi nyari konten, videoin aja aku gitu. Oke, jadi ada 2 video deh. Ternyata dia udah punya hashtag sendiri, aku pikir dia nggak punya hashtag. Jadi aku bilang ya udah hashtagnya Nacia mencari konten aja gitu. Katanya dia udah ada momen Nacia. Gitu. Kita ini ya dye ya. Masih akan kalian dok. Andai kita tak sengaja berjalan di lorong kelas. Aduh, apa sih? Pengen gak bawain dye? Pengen banget. Aku mau banget. Bisa Om Jote, aku mau dye. Ya Allah, aku mau dye sekali. Kamu itu bakal bawain dye. Aduh nggak tahu, tapi aku pengen banget. Semoga ya aku boleh dye. Dye kira ini akan terlebih mudah pasti. Dye sekiku selalu perhatikanmu, perasaanku semakin dalam. Hentikan bagiku jadi yang terutama. Di luar bayanganku, itu gemes banget. Coba aku pas dengar liriknya, aku mikir dulu apa ya, niat awalnya aku kayak ya udah bikin baju sekolah aja deh gitu kan. Aku pikirnya tuh kayak bikin baju sekolah yang gemes imut gitu. Terus kayak banyak aksesoris yang aku pengen pakai penghapus, spidol, entah yang kayak gitu-gitu deh. Aku niat awalnya tuh pengen kayak gitu. Tapi ternyata kayak coba kamu bikin satu lagi ya. Kayak jadi gini. Oke, siap.
aku berasa kayak oh my god, punya klien. Aku bermimpi suatu hari bergandeng saat pulang sekolah. Yakusoku say Dewan punya klien masih happy. Oh iya dong. Aku jadi kayak oke, aku requestnya kayak gini-gini ya. Coba kamu gini. Oh ya oke. Gitu. Aku telat gak? Iya lagi. Aku mau udahan nih guys kayaknya. Kalau nemu klien banyak mau gimana? Ya nggak gimana-gimana. Itu yang harus kita kabulkan gitu. Walaupun misal kayak kita mikirnya kayak kayaknya enggak deh gitu kan. Tapi kalau misalnya mereka maunya kayak gitu, bagaimana gitu? Gak tahu sih. Ini kan pertama kali ya buat aku ya. Profesional ya. Iya dong. Tak mau akhiri indahnya Rhapsody. Udah nyobain pakai baju dai-dai belum? Udah dong. Aku udah cobain pakai baju dai-dai, tapi diam-diam. Sekarang waktunya goodbye. Aku seneng sih. Aku sebenarnya sempat kayak pressure gitu kayak aduh ada yang suka enggak ya gitu kan. Tapi ya gimana ya, kan pasti kayak ada yaitu kayak selera masing-masing gitu kan. Tapi yang ngebikin aku jadi tambah pede gitu, kayak bikin aku pede kayak bener-bener pengen pakai baju dai-dai deh. Jadi tuh kayak terima kasih ya gitu. Tapi kau tetap di hati. Iya lagi, aku bentar lagi 400 show. Oh my god, 400 show ngapain sih kita? Ya guys, serius kita mau udahan dulu ya, karena sudah jam segini juga. Besok aku teater, yeay. Sana kayak siang ya, iya soalnya lampunya nyala. Oke, kita dari ke-13 Kak Brainly Stephen Leo WD, makasih ya Kak. Terus yang ke-12 ada Kak Novalian dong, tolong ya, aku akan memperhatikan dirimu. Terus yang ke-11 ada Kak Agung Papoy, fotonya Mute Marsha banget ya. Oke, yang ke-10 ada Kak Yanuar, terima kasih ya Kak Yanuar. Hati. Yang ke-11 ada Kak Jody Ang. Sik. Yang ke-8 ada Kak Izul. Yang ke-7 ada Marin-san, arigato. Yang ke-6 ada Ming Choco. Sehat-sehat ya ada bayinya, amin. Yang ke-5 ada Kak Samno. Makasih ya Kak Samno, asik. Namanya ganti mulu ya. Yang ke-4 ada Kak Gamshul, terima kasih ya. Yang ke-3 ada Kak Yolanda, arigato. Yang kedua ada Kak Rifuki-sang. Oh iya, oke. Yang satu ada Kak Kalang Siang Hari, terima kasih banyak. Yes. Karena ini lagu terakhir, saatnya kita sayonara, asik. Sampai berjumpa lagi.